silakan. Aisyah, Nabi Muhammad menikah Aisyah, dia tidak, emang secara simbolis dia menikahi Aisyah umur 6 tahun, tapi secara menyentuh di usia 9 tahun. Cari referensi kalau Nabi Muhammad menyentuh Aisyah. Hadisnya hadis apa, ayatnya ayat apa. Jangan asal ngomong bahwa Anda menyebut Cabul Muhammad mengawini umur di bawah umur. Cari referensinya. Bisa nggak cari referensi di situ yang jelas tanpa omong kosong yang tidak. Jadi umur berapa Muhammad menikah berhubungan seks dengan Aisyah, umur berapa? Yang jelas tidak ada disebutkan di usia 6 tahun itu dia berhubungan hanya untuk menikahi. Ya, jadi umur berapa kemudian berhubungan seksnya umur berapa? Ada secara riwayat yang mengatakan dia umur 19 tahun. Kalau Anda mengatakan umur 19 bukan umur 9 ya, tahun. satu-satu. Yang lain. Ya ada, Anda salah. Anda hanya ngomong doang bahwa Muhammad Cabul menikahi usia 6 tahun, tapi Anda tidak mengerti sejarah Islam sesungguhnya. Anda dapat referensi dari mana itu? Loh iya, jadi Muhammad berhubungan seks dengan Aisyah itu umur berapa? Kamu aja nggak bisa jawab. Ada beberapa referensi hadis yang mengatakan umur 9 tahun dan umur 12 tahun. Nah, jadi yang benar yang Muhammad mana? dia berani menyentuh. Tadi ya, teman para zaman dulu. Tadi itu koneksinya mati. Jadi Muhammad itu meniduri Aisyah, berhubungan seks dengan Aisyah umur berapa? Saya bilang ada referensi hadis yang mengatakan umur 9 tahun dan umur 12 tahun. Kalau Anda mengatakan umur 6 tahun, itu tidak benar. Tadi kan bukti yang kuat begitu. Kapan saya bilang Muhammad berhubungan seks dengan Aisyah 6 tahun? Saya kan sudah jelas dari kemarin, makanya dengerin semua video saya didengerin. Iya, saya nggak pernah bilang Muhammad berhubungan seks dengan anak umur 6 tahun. Menikahi Aisyah umur 6 tahun. Dan memang menurut, dan udah saya lanjutkan, umur 9 tahun berhubungan seks, katanya begitu kan? Betul, begitu? Nah, kamu bayangin kalau ada kakek 50 tahun bersanding dengan anak 9 tahun. Kan saya tadi bilang begitu kan? Kamu kebayang nggak sih? Coba begini, Anda menjandingkan sesuatu yang terlalu berlebihan 50 tahun dengan anak itu kan analogi Anda itu sebenarnya tidak selaras dengan Muhammad waktu menikahi Aisyah umur berapa? 50 tahun. Yang jelas tidak sampai umur 50 tahun lebih. Loh kan 50 tahun. Muhammad menikahi Aisyah itu waktu usia 50 tahun. Dan Aisyah umur 9 tahun waktu berhubungan seks dengan Muhammad toh, menurut kamu tadi kan? Nah, kemudian temenmu tadi juga yang lain bilang 9 tahun juga. Jadi kalau kamu bayangin ya, kalau ada umur 50 tahun ya, terus dia berhubungan seks dengan anak 9 tahun, kamu kebayang nggak sih itu? Ya, kebayang begini, di usia itu kan anak usia begitu perempuan sudah bisa menghasilkan sebuah anak, sudah bisa, ya betul itu, bisa istilahnya sudah bisa menghasilkan sebuah anak. Apa salahnya di zaman dulu kayak gitu? Kalau di zaman sekarang beda bos. Ya, sekarang yang zaman dulu yang sekarang beda. Era. Di zaman dulu tidak ada peraturan. Hukumnya itu hukum beda, hukum Islam zaman dulu hukum. Nah, kalau zaman sekarang itu boleh nggak? Kalau secara hukum tidak boleh, undang-undang yang mengatur. Nah, kalau di Arab kan boleh kan? Tidak. Kalau saat ini kalau untuk yang sunnah itu tidak dianjurkan pada zaman sekarang. Tahu kan bagaimana perbedaan jauh di era abad sebelum abad ke-1 dengan abad sekarang, bagaimana perbandingan jauhnya. Di Arab Saudi itu banyak loh itu anak kakek-kakek nikah sama 9 tahun. Di Pakistan itu malah sampai mati itu loh. Anaknya baru kawin, malamnya besoknya mati itu. Lu ngomong coba ada referensi yang tepat, tidak bisa kadang ngomong gini referensinya enggak ada. Loh kok referensi ada, itu masuk ke orang tuh, sampai masuk ke detik segala macam, itu geger itu. Saya bilang begini, semua tergantung hukum. Baca berita bro, baca berita.
Kamu Dengan perlu hukum baca berita undang-undang. ya. Ya berita bro. Hukum Aduh. undang-undang dengan hukum Tuhan Nah, itu beda. dia. Kamu kebanyakan Saya. asumsi, Aryadin. Aduh. Masalahnya Kayak yang logika. Kalau Skip berpikir aja. secara Skip aja, nggak ada secara ilmunya nih mayoritas orang. kita Ya nggak Skip aja, apa-apa. bro. Supaya Zen, kita kita gini, supaya kita ngelihat nih cara berpikirnya orang-orang ini. Jadi Ya saya sejarah Islam aja nggak paham, Pak Paul. Mari gini, aja, gini. mari. Ya, nggak gini loh. kita bicara soal mayoritas. Ya. Sekarang di mana saya menista Islamnya di mana? Ya, Anda sudah mencibir Islam dari Loh. kemarin video Anda mengatakan Ya. bahwa Muhammad cabul. Iya, saya bertanya. Ini anak kakek-kakek umur Kita sudah 50 menista itu. tahun. Loh, kok menista? Kakek umur 50 tahun berhubungan seks dengan anak 9 tahun. Itu kalau nggak cabul apa coba namanya? Tapi kan dia menikah secara agama. Apa salahnya sudah menikah? Loh, Dia berarti sudah agamamu sudah cabul. menstruasi. Berarti agamamu cabul, Anda ngajarin salah. begitu. Iya. Kata cabul itu adanya di era sekarang, bro. Nah, Dulu nggak ada kata cabul. itulah cabul. Apalagi ustadz-ustadzmu sekarang, Ada. ustadz-ustadzmu Kan cabul ngajarin itu. istri 4. Orang mau istri pertama, ya. Terus mau istri kedua. Istri pertamanya Nah, udah punya istri pertama, dia udah buka cus kubrak olala bebe, terus yang lihat tengok tetangganya, aku pengen lagi. Itu cabul tuh. Di dalam kekristenan itulah definisi cabul. Maka saya sedang mengukur nabi kamu, ya, yang katanya penyempurna ajaran Kristen, ya. Ternyata nabi kamu itu parah sekali. Bahkan anak kecil pun diembat. Wah, ya kan? Berarti saya salahnya di mana ketika saya mengatakan Muhammad cabul? Di dalam kekristenan, satu laki-laki tidak boleh punya istri lebih dari satu. Apalagi penatua. Apalagi Muhammad kan dia nggak penatua. Berarti itu cabul banget. Banget di dalam cabulnya. Islam, di dalam Islam kata cabul tidak ada. Nah, Intinya makanya dia sudah justru dewasa. makanya menurut Tidak agama berbadan Kristen, menurut Alkitab Kristen, Muhammad itu cabul banget. Carikan ayat kitab apa itu di dalam Injil? Ada seorang penatua tidak boleh punya istri lebih dari satu. Alkitab ayatnya Tidak Anda banyak. bilang dalam Alkitab apa? Di dalam Timotius cabul. ada. Anda ngasal ngomong doang. Asal ngomong-ngomong doang, nggak ada referensi. Aryadin bacot lu. Loh, yang lain diam dulu, yang lain diam dulu dong. Kita Seorang berbicara penatua berdasarkan referensi. tidak boleh memiliki istri lebih dari satu. Itu sudah dituliskan di dalam Alkitab. Pak Paul ini nggak ada sejarahnya, Pak. Nggak ngerti sejarah, Nggak Pak. apa-apa. Ini kan kita buat seneng-seneng aja, buat rame-rame. Tapi Pak Mas di Paul, dalam 1 Timotius bisa 3. dapat orang Kristen di walaupun dalam menikah Timotius, di dalam Nah. di dalam Alkitab, di Timotius, ya di Efesus, nggak boleh punya istri lebih dari satu kita. Nggak boleh. Kalau orang lebih punya istri lebih dari satu, itu yang namanya cabul. Pak, Pak boleh tolong masuk lagi naikin nggak? saya, Pak. Nah, tapi Muhammad. ajaran Kristen begini. Halo, Paul. ya. Ajaran Kristen Skandar, walaupun dia skandar, boleh tidak bisa masuk lagi menikah nggak? satu, Bentar, ini Tapi Aliaudin biar kelar dulu, nanti banyak. boleh masuk lagi. banyak istri Naikin. yang tidak sah di dalam Kristen. Ajaran Paulus pun dia kawin istilah menikah seks dimanapun, betul tidak? Nggak ada Orang Kristen ajarannya. walaupun menikah satu dia seks bebas. Nggak ada ajarannya. Bukti. Nggak ada. Mana buktinya di mana? Bohong lagi. Nggak ada. Suruh saya Itu wah, terkutuk itu. wah, itu kamu malah karena itulah inilah yang namanya penistaan agama. Nggak ada ayatnya tuh. Ya, Aryadin, nah, Nah, Paul. Aryadin, Paul nah. goblok. Itu Islam lahirnya di abad berapa aja nggak tahu, Pak. Saya yakin itu. nah, sebentar saya coba ya biar satu-satu nih, jangan rame nih. Nah, oke, siapa dulu nih? Nah, ini. Tadi Aliuddin dulu ya. Aliuddin, mana Aliuddin? Buka satu-satu nih, jangan ruwet-ruwetan, nanti nggak enak suaranya. Aliadin, ya silakan buka mikrofonnya. Aliadin. Mana dibuka mikrofonnya Aliadin? Mana nih Aliadin? Aliadin? ya udah. Ya, coba mana ayatnya? Ayatnya di mana? Katanya boleh free sex di dalam Kristen, di mana ayatnya? Saya memang kalau soal Ya, nggak ada. Jadi kamu cuma asal jeplak doang, jangan dong. cuman begini, cuman banyak media-media yang mengatakan yang saya baca sudah terbukti dan secara empiris pun terlihat, media pun tidak mungkin berkata bohong bahwa
Lo media itu kalau jelas banyak bohongnya, kamu gimana sih? Tapi kan ada Kalau kamu pembuktian lebih yang percaya tidak. media apa lebih percaya Alkitab saya? Nah, itu kamu makanya Tapi itulah kan di Islam. ajaran Islam itu Al-Quran, memang agama hoax. Kamu cuma beriman berdasarkan hoax. Kamu sudah tahu media itu penuh dengan hoax. iya, Nah, ini kan kamu juga kalau ada pendeta kemudian menghamili istri orang, itu bedakan antara oknum dengan ajaran. Ajarannya nggak ada tuh, nggak boleh punya istri dua, berhubungan seks bebas itu nggak boleh. Ayatnya sudah jelas. Jangan cabul, ada ditulis di dalam Kisah Rasul 15, di dalam Kisah Rasul 21, ada 4 hal. Kamu nggak boleh makan makanan, nggak boleh makan darah, kamu tidak boleh makan binatang yang mati dicekik, kamu tidak boleh makanan bekas berhala, kamu tidak boleh bercabul. Itu sudah ditulis, nggak boleh. Kamu tidak boleh berhubungan seks lewat anal. Juga ditulis, nggak boleh. Ada tertulis, termasuk homoseksual itu ditulis di dalam Roma 1. Nggak boleh. Ada tertulis ayatnya semua di dalam 1 Timotius 5 juga dibilang penatua tidak boleh punya istri lebih dari 1. Ditulis semua. Ada jelas. Kalau ada yang melanggar, itu berarti dia melanggar, berarti dia sesat. Nah, kalau dia bilang itu boleh, itu sesat. Nah, beda dengan Muhammad. Menikahi anak 6 tahun, kemudian kamu bilang berhubungan seks umur 9 tahun. Kemudian dia kawin lagi, dia kawin lagi, dia kawin lagi. Nah, itulah yang namanya cabul di dalam Kristen. Jadi kalau saya mengukur Muhammad yang katanya menyempurnakan ajaran sebelumnya, tapi dia sendiri cabul, sementara di Kristen sudah ditertibkan masalah pernikahan, lalu Muhammad mengembalikannya ke zaman barbar, itulah cabul. Makanya saya nggak salah kalau bilang Muhammad cabul. Dan cabulnya minta ampun. Karena yang umatnya disuruh 4, Muhammad 23. Berarti kan cabul banget kan? ada Salahnya di mana? kata cabul, salahnya kata cabul. Loh, kami di Alkitab ada kata Dalam cabul, Islam jangan kata cabul, cabul tidak ada. dilarang berbuat cabul. Kalau di Islam tidak ada dilarang cabul, berarti kalian Islam memang agama cabul. Makanya surganya Zaman kalian, dulu, menurut zaman ustadz-ustadznya dulu. kalian isanya ngesek melulu. Zaman Iya dulu, kan? bro. Loh. Ada kan zaman dulu, zaman sekarang. Loh, sekarang boleh nggak boleh nggak kalian istri menikahi anak 9 tahun? Kenyataannya kan di Arab Saudi masih terjadi begitu. Di Pakistan masih terjadi demikian. Iya kan? Orang kafir begitu jadi debat. Kan, kamu dimarahin tuh, ya udah kamu stop dulu, kamu dimarahin tuh, ntar kamu dimasukin ini loh, masukin neraka lo, kamu debat sama saya ntar lo, kamu takut murtad soalnya. Saya Oke. tidak takut murtad, tapi kan secara fakta ini kita berbicara secara fakta. Ya dari tadi kamu cuman hoax melulu, yang kamu nggak ada faktanya. Dari tadi saya ngomong fakta semua, kamu ngomong nggak ada faktanya, hoax semua toh. Bukan saya mau tanya, skip dulu ya. walaupun orang Kristen menikah satu, betul tidak kalau di luar sana skandal-skandal itu banyak skandalnya Kristen sebenarnya. Tapi saya kan Banyak, ada Romo yang pedofil juga ada, dimasukin penjara, dan itu ditentang oleh Paus, dimarahin habis-habisan, itu sesat. Ada nggak orang Kristen yang korupsi? Ada nggak orang Kristen yang membunuh? Itu di LP banyak orang Kristen. Apakah itu ajaran Kristen? Bukan. Nah, harus dibedakan mana yang oknum, mana yang ajaran. Kalau Muhammad udah jelas, sunnah Rasul. Sunnah Rasul itu ada pahalanya kalau kamu ngikutin sunnah Rasul, toh. saya rasa Vatikan itu pembesarnya Kristen. Bukan. Siapa bilang? Saya tidak mengakui Paus sebagai pemimpin saya. Oh, ada Kristen. Kamu nggak ngerti apa-apa, jadi kamu harus belajar dulu. Makanya kamu banyak yang kamu nggak tahu, tapi kamu merasa sok tahu. Itulah yang saya bilang. Kalian orang beragama Islam, taunya dikit merasa tahu banyak. Ya itu nanti makanya saya bilang kalian orang Islam goblok. Karena kalian kebiasaan hoax, taunya dikit, tapi rasanya taunya udah banyak banget. Makanya saya bilang kalian orang Islam goblok. Itulah sebabnya yang pintar-pintar memanipulasi kalian. Asal Allahu Akbar, bakar kalian kerja semua. Padahal kalian ngerti nggak kalau Paus itu bukan pemimpin saya? Kamu kan nggak tahu struktur di dalam kekristenan seperti apa, ke Katolik itu seperti apa. Kamu kan nggak tahu kan? Nah, kamu kan beda. Nah, kamu kan nggak ngerti Katolik itu seperti apa. Tapi kamu rasanya udah lebih tahu dari saya, iya kan? Seperti Irena Handono, seperti Yahya Waloni. Dan akhirnya kamu percaya aja kalau Yahya Waloni itu doktor. Kamu percaya aja kalau Stephen Indra itu Romo, bekas pastor, sekolah di Vatikan, bangun samudra, Menahem Ali profesor. Kalian percaya aja karena kalian goblok. Nah itu kalian nggak tahu, tapi taunya banyak tuh rasanya tuh. Rasanya lebih tahu daripada Tuhan. Intinya kalian tiga Tuhan sama Tuhannya. Tuhan Yesus.